Shalom dan selamat datang kepada semua jemaat yang berada di sini maupun yang berada di sini dan juga yang berada secara online pada hari ini. Selamat tengah hari semua. Mari kita semua jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Sama-sama kita katakan, mari kita sambut Sang Raja.
Yesus. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sambut Sang Raja yang telah datang. Dia Raja yang hidup di dalam kehidupan kita. Dia Raja yang maha tinggi. Hosana, Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Hosana
doa hari ini semua. Allah Maha Kuasa dan kekal, dalam kasih-Mu yang lemah lembut terhadap manusia, Engkau telah mengutus anak-Mu, penyelamat kami, Yesus Kristus menjadi manusia, untuk menderita maut di atas kayu salib. Perkenankan kami untuk mengikut teladan kesabaran dan kerendahan-Nya, dan juga mengambil bagian dalam kebangkitan-Nya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil dari Mazmur 118 ayat 1 hingga 2, 19 dan 29. Mazmur 118 ayat 1 hingga 2, 19 hingga 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita kerananya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah firman Tuhan. Semua jemaat dipersilakan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas ayat 19 ayat 28 hingga 44. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Lukas pasal 19 ayat 28 hingga 44. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika Ia telah dekat dengan Bethfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah diperkatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka,
Tuhan memerlukannya. Ketika mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengelasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di syurga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu itu akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dengan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita semua berdoa. Bapa di surga, sementara kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami membantu kami mengerti, sehingga kebenaran firman-Mu dapat disingkapkan dan kami dikuatkan oleh firman-Mu, terutama pada musim Minggu Suci yang akan datang ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Nah, saudara dan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, baru-baru ini saya mendengar berita dan melihat video klip seorang pelakon terkenal yang sangat tersinggung karena seorang pengacara mengejek membuat komedi mengenai istrinya. Lalu dia maju ke depan, dan apabila dia sudah sampai di hadapan, pelakon terkenal ini melakukan tindakan yang luar biasa. Dia menampar pengacara itu. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini acara untuk memberi penghargaan anugerah untuk mereka yang terpilih sahaja. Jadi itu memang pertemuan yang luar biasa. Dan sudah pasti sebelum mereka masuk ke dalam dewan dari arah luar, ketika mereka sampai, mereka akan selalunya ada kapit merah. Itu tempat VVIP. Melangkah masuk dan ada banyak peminat di sana menanti-nantikan pelakon kegemaran mereka. Dan ada juga para wartawan yang akan mengambil gambar. Kalau kita ada di sana, mungkin kita juga terujah. Siapa peminat Korea, kalau ada di sana, wow, kita punya pelakon keluar dari kereta, sedang dibawa masuk ke dalam. Kemudian kita sempat bergambar, mengambil foto dengan pelakon kesukaan kita. Boleh bayangkan bagaimana perasaan itu. Dan para pelakon yang diminati ramai, apabila mereka tiba di tempat itu, pastilah mereka gembira karena ramai peminat menanti-nantikan mereka. Wow, itu luar biasa. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada 2000 tahun yang lalu, kira-kira 2000 tahun yang lalu, ada seorang pribadi ketika dia menunggang seekor keledai muda dalam perjalanan masuk ke Yerusalem. Orang banyak yang ada bersama-sama melihat pribadi ini. Mereka dengan suara yang lantang, dengan suara yang kuat,
mereka menghamparkan pakaian mereka untuk pribadi ini sebagai tanda menyambut dia, mengalu-alukan dia. Ini terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Yesus masuk ke Yerusalem, orang menyambut dia. Pada waktu itu ada perayaan penting di Yerusalem. Biasanya dalam setahun ada 3 kali orang Yahudi dari serata tempat mereka kembali ke Yerusalem. Dan pada hari itu ada perayaan penting, roti tidak beragi. Mereka merayakan suatu perayaan keagamaan. Dan sudah pasti ramai orang, bukan hanya pengikut-pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, pastilah ada orang-orang dari tempat-tempat lain yang datang ke Yerusalem, berada di tempat itu. Mereka bersorak, mereka bergembira menyambut Yesus. Mereka mengamparkan pakaian mereka, jubah mereka, memotong ranting-ranting palma untuk Yesus lalu. Dalam Lukas, Yesus dikatakan, Lukas melaporkan, merekodkan bahwa ketika itu Yesus yang menunggang keldai masuk ke kota Yerusalem itu dianggap sebagai raja. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada 4 perkara yang akan kita lihat di sini. Khususnya bagaimana tanggapan orang terhadap Yesus. Apa respon mereka, apa tindak balas mereka terhadap Yesus pada peristiwa itu. Yang pertama kita boleh melihat murid yang taat. Lukas 19 ayat 23 hingga 32. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keldai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Jadi untuk masuk ke Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Tidak ada direkodkan siapa-siapa 2 orang dari 12 rasul itu yang disuruh oleh Yesus, tetapi yang pasti apabila 2 murid Yesus ini disuruh Yesus pergi ke kampung itu, ada binatang di situ, keldai di situ, keldai muda, lepaskan itu. Kalau tuannya tanya, katakan Tuhan memerlukannya. Jadi apa yang Yesus katakan itu bagi kita itu luar biasa. Yesus mengatakan secara detail apa yang akan terjadi ketika mereka masuk di kampung itu. Kamu akan jumpa keldai yang sedang ditambat. Lepaskan itu. Kalau tuannya tanya untuk apa? Kenapa dilepaskan? Beritahu Tuhan memerlukannya. Kalau kita yang disuruh begitu, kita pun heran ya. Seolah-olah Yesus sudah tahu apa yang terjadi. Tetapi untuk murid, kedua orang murid ini, mereka sebenarnya tidak tahu. Hanya Yesus memberitahu ini akan terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan, lalu pergilah mereka. Mereka yang disuruh oleh Yesus, mereka taat. Mereka pergi. Dan apabila mereka pergi, mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan oleh Yesus. Semua yang Yesus sudah katakan kepada mereka, kamu pergi ke tempat itu begini-begini, semua perincian itu. Apabila mereka taat, mereka pergi, semua yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya itu terjadi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada musim pandemik, gereja kita Good Samaritan untuk minggu pertama, kedua, ketiga, mungkin lebih kurang 1 bulan. Karena itu diadakan karena pada waktu itu kita masih kekurangan peralatan multimedia.
Jadi kita tidak berkemampuan pada waktu itu untuk bersiaran dalam talian. Kita mengikuti kebaktian di gereja-gereja lain. Tetapi lama kelamaan kita memberanikan diri, Canon membeli peralatan-peralatan tertentu dan kita memulai kebaktian dalam talian. Sehinggalah pada hari ini. Pada waktu itu kita tidak tahu, setelah PKP dilaksanakan, kita tidak tahu apa yang patut dibuat pada waktu itu. Tetapi walaupun demikian, dalam beberapa masa ini, dalam 2 tahun lebih ini, kita melihat staf kita dan juga anggota-anggota yang terlibat dalam pelayanan multimedia semakin mahir menggunakan peralatan. Pada mulanya, semua perkara ini kita tidak tahu. Tetapi seiring dengan pimpinan Tuhan, kalau Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan yang mengarahkan, pada akhirnya kita akan mendapati semuanya berjalan dengan lancar seturut pimpinan Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu perkara yang baru, persoalannya adakah kita taat kepada Tuhan? Atau mungkin kita pikir, ini terlalu baru bagi saya belum pernah melakukannya. Jadi minta maaf, suruh orang lain, bukan saya. Pada tahun ini gereja melancarkan tema tahun ini, tahun melayani. Dan mengharapkan setiap anggota untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Ada banyak pelayanan di gereja yang Anda boleh lihat dalam kebaktian ini. Dan satu perkara yang saya mau ketengahkan, kita kekurangan pemandu. Hari ini pun Richard lambat datang, bukan karena dia lambat datang dari rumah untuk mengadakan kebaktian, karena dia ambil 2 trip perjalanan, ngambil jemaah. Gereja kita kekurangan pemandu. Ini pelayanan yang sangat penting. Ini pelayanan yang menolong orang lain, jemput orang lain mengikuti kelompok pemuridan, misalnya muda-mudi atau kanak-kanak, atau menjemput orang jemaah untuk datang ke gereja. Tetapi kita kekurangan. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Tuhan pada hari ini mengatakan dalam hatimu, saya mau supaya engkau terlibat dalam pelayanan, dan pelayanan itu adalah pelayanan memandu. Apakah kita bersedia mentaati perintah Tuhan, atau kita memberi banyak alasan? Ini baru, saya tidak tahu. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, 1000 langkah itu dimulai dengan langkah yang pertama. Saya masih ingat ada juga beberapa orang yang beberapa tahun yang lalu yang saya masukkan dalam jadwal untuk membaca Alkitab. Banyak juga yang menolak. Kenapa? Karena belum ada pengalaman. Tetapi 1-2 kali membaca, akhirnya pada hari ini membaca dengan lancar, dengan baik sekali. Jadi sesuatu yang baru yang kita tidak tahu, tetapi kalau Tuhan sudah mengarahkan kita, kalau Tuhan sudah meminta kita untuk melibatkan diri dalam apapun pelayanan di gereja, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita bersedia mentaati Tuhan? Kita memang tidak tahu, sama seperti 2 orang murid ini, ketika Yesus suruh mereka pergi dan Yesus memperincikan apa yang berlaku di sana, hal itu hanya mereka mengetahuinya apabila mereka sendiri mentaati perintah Tuhan. Pergi ke tempat itu dan mereka mendapati apa yang Yesus katakan, dari A sampai Z itu terjadi. Jadi pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah respon kita? Kalau Yesus menyuruh kita, Yesus mencabar kita, libatkan diri dalam pelayanan di gereja. Kita memang tidak tahu, tapi kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan juga akan melengkapi kita untuk melayani di gereja Tuhan. Jadi kita mau menjadi murid yang taat. Kalau Yesus perintahkan kita lakukan sesuatu, lakukan, taati.
Jangan kita memberi banyak alasan. Kedua, respon yang kedua yang kita boleh lihat di sini, tuan keldai yang merelakan. Lukas pasal 19 ayat 33 hingga 34. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Kemudian kita mendapati keledai itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sepertinya tuan keledai ini, walaupun yang datang ini mungkin dia tidak kenal dua orang murid ini, dan tiba-tiba melepaskan keledai untuk diguna seseorang yang lain yang mungkin dia tidak kenal. Tetapi kita melihat keledai itu dibawa kepada Yesus, sehingga Yesus menunggang keledai itu untuk masuk ke Yerusalem. Dengan arti kata yang lain, tuan keledai di sini merelakan keledainya dipinjam oleh Tuhan Yesus pada hari itu, karena dikatakan akan dikembalikan. Itu dipinjam saja. Tetapi kita melihat apa respon tuan keledai ini. Apabila keledainya dipinjam, dia merelakan, sehingga Yesus naik ke atas keledai itu. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Adakah kita siap merelakan segala sesuatu dalam hidup kita? Mungkin itu tenaga, masa, mungkin itu bakat, karunia, mungkin itu harta, mungkin itu kehidupan kita sendiri. Adakah kita rela? Apabila Tuhan memerlukan, apabila Tuhan mau memakai semua yang kita ada ini, persoalannya adakah kita rela memberikan semua yang kita ada untuk dipakai oleh Tuhan. Kemarin kita ada gotong royong membuat salib palma. Kita memuji Tuhan, ada tiga bahasa, Cina, bahasa Inggris dan juga bahasa Malaysia datang bersama-sama bergotong royong. Di antara beberapa orang yang saya perhatikan, saya sangat terkesan dengan seorang pribadi ini. Dia seorang pelajar, dia datang untuk membantu membuat salib palma. Dan saya tanya, datang dengan menggunakan apa? Dijemput? Tidak, datang sendiri. Guna perkhidmatan Grab untuk datang ke gereja. Jadi saya sangat terkesan dengan sikap orang ini. Dia rela menggunakan uangnya sendiri untuk datang gotong royong membuat salib palma di gereja. Dia seorang pelajar, mungkin hari Senin sampai hari Jumat itu masa yang sibuk. Mungkin hari Sabtu itu masa untuk berehat, tetapi dia luangkan masanya untuk datang. Dia memberikan tenaganya untuk datang. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya sangat terkesan dengan orang seperti ini. Apa yang ada padanya, apabila Tuhan memerlukan, dia memberikan semuanya. Pada hari ini, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Mungkin Tuhan mau kamu mulai ini di gereja Good Samaritan. Mungkin sudah bertahun-tahun Anda datang sebagai orang yang dilayani. Tetapi mungkin sudah tiba waktunya. Anda datang bukan untuk dilayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kalau Tuhan mau memakai hidup kita di gereja Good Samaritan ini untuk melayani Tuhan dalam banyak pelayanan. Tim pujian penyembahan, penyambut tetamu, sebagai lay reader, pemimpin kelompok pemuridan, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Dan saya ada sebut tentang pemandu. Kalau Tuhan mau, adakah kita mau memberikan seluruh yang kita ada untuk melayani Tuhan? Respon yang ketiga,
orang yang menyambut. Lukas pasal 19 ayat 35 hingga 38. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulalah semua orang yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Peristiwa yang sama dicatatkan oleh Yohanes dalam pasal yang ke-12 ayat 13 hingga 16 dikatakan, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi memang pasti ramai orang banyak itu terdiri dari beberapa kelompok. Antaranya pengikut atau murid-murid Yesus sendiri. Dan oleh karena pada waktu itu musim perayaan keagamaan sudah pasti dari orang-orang Yahudi dari tempat-tempat lain yang datang ke Yerusalem pasti ada dalam orang banyak itu, dalam kumpulan orang banyak itu. Dan sudah pasti ada juga orang Farisi, ini orang-orang yang pakar agama, ada di situ. Ada banyak kelompok-kelompok. Tetapi yang kita melihat di sini kelompok yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut Yesus. Apakah yang mereka lakukan? Ketika Yesus menaiki keledai itu, apa yang mereka lakukan? Mereka mengalaskan pakaian mereka di atas keledai yang ditunggang Yesus. Ada murid-murid yang menghamparkan pakaian mereka di lantai. Itu seperti macam menghamparkan kapit merah untuk penyampaian anugerah dan sebagainya. Itu satu kehormatan bagi para artis. Seperti begitu, mereka menghamparkan pakaian mereka, jubah mereka, mereka juga memotong ranting-ranting untuk ditebarkan di jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Ini satu bentuk penghormatan, sambutan mereka terhadap Yesus. Dan mereka juga bergembira, mereka memuji Allah dengan suara nyaring. Ini seperti suasana pesta keramaian. Apabila mereka bersuka, mereka akan berteriak, mereka akan bersuara dengan kuat. Karena itu suasana menggembirakan. Ini suasana yang berlaku pada waktu itu. Dan mereka mengatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Dan dalam Yohanes dikatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka melakukan itu semua. Dan sangat menarik apa yang dicatat oleh Yohanes. Apa yang dicatat oleh Yohanes, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, maksudnya Yesus sudah bangkit dan dia sudah dimuliakan naik ke surga, teringatlah mereka bahwa nas itu nubuat seorang nabi di perjanjian lama. Zakaria pasal 9 ayat 9 mengenai seorang raja menunggang anak keledai. Bahwa nas itu mengenai dia, mengenai Yesus, dan bahwa mereka telah melakukannya untuk dia. Di semua perbuatan mereka pada waktu itu, mereka hamparkan jubah mereka, pakaian mereka dengan ranting-ranting palma menyambut Tuhan Yesus. Secara mereka tidak sadar, sebenarnya itu adalah penggenapan daripada nubuatan Zakaria
Dan setelah Yesus dimuliakan, barulah mereka mengerti. Dengan arti kata yang lain, mereka terlibat dalam rencana atau nubuatan Allah untuk Yesus yang disambut pada waktu itu sudah ada, dinubuatkan, dan itu terjadi. Dan apabila mereka berada di sana, mereka juga turut serta dalam menggenapi nubuatan itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cara kita menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem? Mungkin Yerusalem itu pada hari ini, mungkin itu pintu hati kita. Yesus mau masuk ke dalam pintu hatimu. Adakah engkau mau menyambutnya, membuka hatimu untuk Yesus masuk menjadi Raja, ataupun engkau meraskan hatimu? Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya pernah menyaksikan pengalaman saya. Masa saya menghadiri satu seminar, masih muda waktu itu, remaja. Kemudian apabila saya mengikuti seminar itu, khotbah yang pertama, cabaran yang pertama, siapa yang belum menerima Tuhan Yesus maju ke depan untuk menerima Tuhan Yesus. Pada waktu saya dengar itu, saya berpikir, kenapa mau terima Tuhan Yesus? Karena saya kenal Tuhan Yesus. Sejak kecil saya diantar di sekolah minggu, guru-guru menceritakan tentang Yesus, dengar orang khotbah, baca sendiri, saya kenal siapa Yesus. Saya kenal Tuhan Yesus. Tetapi persoalan saya waktu itu, kenapa saya mau terima Tuhan Yesus? Dan saya bergumul, saya tidak paham. Hari yang kedua, hari yang ketiga, terakhir, cabaran yang sama juga. Siapa yang belum terima Tuhan Yesus, maju ke depan, didoakan untuk terima Tuhan Yesus. Malam terakhir itu barulah pikiran saya terbuka. Tuhan membuka pikiran saya. Rupa-rupanya selama ini memang saya kenal siapa Yesus karena dari orang lain. Karena saya baca Alkitab tentang Yesus, itu berlaku dalam otak saya. Saya ada pengetahuan tentang Yesus. Tetapi cabaran waktu itu bukan tanya kamu kenalkah Tuhan Yesus, tidak. Cabarannya adakah kamu sudah menerima Tuhan Yesus. Maksudnya hati itu harus dibuka untuk menerima Yesus masuk ke dalamnya. Dan itu yang belum saya lakukan. Saya kenal Yesus hanya berlaku di sini. Tetapi hati saya belum lagi saya buka untuk menerima Tuhan Yesus. Setelah saya sadari tentang kebenaran itu, saya bertekad maju ke depan dan didoakan. Dan itulah kali pertama saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam hidup saya. Saudara dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin kita lahir dalam keluarga Kristen, itu bukan jaminan. Mungkin kita sudah terlibat dalam pelayanan di gereja, itu bukan jaminan. Mungkin kita kenal Tuhan Yesus, itu bukan soalannya. Soalannya, adakah engkau sudah menerima Yesus? Adakah engkau sudah buka hatimu mengundang Yesus masuk dalam hidupmu? Kalau hanya terlibat dalam pelayanan, kalau hanya keluarga saya, orang tua saya, orang Kristen, saya dari kecil dibawa ke sekolah minggu. Tetapi kalau hal ini, satu hal ini, engkau belum membuka pintu hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, keselamatan itu belum ada. Karena firman Tuhan mengatakan jelas, orang yang percaya kepada Yesus akan diberi hidup yang kekal. Tidak binasa, diberi hidup yang kekal. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pada hari ini, semasa kita mengingati Yesus yang masuk ke Yerusalem, baik juga mau tanya pada diri sendiri. Adakah saya sudah membuka pintu hati saya, mengundang Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan saya? Atau saya mungkin kenal Yesus masih di sini, tetapi saya masih belum bertindak menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Kalau Anda, inilah keadaan Anda ada pengetahuan, tetapi Anda belum bertindak menerima Tuhan Yesus. Staf gereja kami di sini semua ada masa untuk Anda bertemu dengan kami. Untuk Anda mau bertanya bagaimana saya boleh menerima Tuhan Yesus, kami boleh bantu Anda. Bagaimana Anda boleh menerima Tuhan Yesus. Tetapi pastikan Yesus sudah ada dalam hidupmu sebagai Raja. Dan
Respon yang ketiga, ini daripada orang Farisi. Kita melihat mereka tidak senang hati. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saya merujuk dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain. Maksudnya orang Farisi dan orang Farisi mereka saling berkata-kata, saling bercakap antara satu sama lain. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Karena pada waktu itu ramai yang mengikuti Tuhan Yesus. Yesus dialu-alukan. Lalu mereka sesama sendiri, orang Farisi, "Lihat, orang tidak ikut kamu. Tapi semua orang ikut dia, ikut Yesus." Kalau kita coba pikirkan apa motivasi di sebalik perasaan mereka itu, kita mengetahui bahwa mereka ini cemburu. Mereka orang Farisi. Mereka ada kedudukan. Tetapi orang tidak mengikut mereka. Orang banyak ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Mereka kehilangan pengaruh. Mereka kehilangan pengikut. Orang ikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah kita sama seperti reaksi orang Farisi ini, merasa tidak senang hati, lalu mereka mengatakan kepada Yesus, "Suruhlah murid-muridmu ini diam." Bukan karena suara bunyi bising itu sebenarnya yang mengganggu mereka, tetapi mereka tidak senang karena mereka cemburu. Orang mengikut Yesus, tidak mengikut mereka. Itu dimotivasikan sesuatu dari perasaan mereka yang cemburu. Maka itulah yang mereka lakukan. Mereka mengatakan, "Suruhlah murid-muridmu ini diam." Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, biasanya apabila seorang tidak senang hati terhadap seorang yang lain, maka apa saja yang dilakukan oleh orang itu, baik yang dilakukannya itu betul ataupun salah, kalau orang itu sudah tidak senang hati, apa sih yang dibuatnya itu pasti salah. Pernah kamu mengalami begitu? Atau kamu sendiri yang melihat orang lain, kamu tidak senang hati dengan orang itu, kamu cemburu dengan orang itu, kamu marah dengan orang itu, apa saja yang dilakukan orang itu, walaupun betul kita katakan kamu salah. Ini perasaan, ini biasa terjadi. Sama ada kita ataupun mungkin orang lain melakukan hal yang sama kepada kita. Saya pernah melihat ini di sebuah kampung, ada dua pemimpin utama. Dan masing-masing pemimpin ini ada pengikutnya. Satu gereja, sama-sama beribadah. Tapi kalau duduk, kiri, kanan. Yang kiri pemimpin yang satu, kanan pemimpin yang kedua. Dan apa yang berlaku antara dua pemimpin ini, saya perhatikan. Mereka tidak suka satu sama yang lain. Mereka saling menyalahkan satu sama yang lain. Tidak puas hati satu sama yang lain. Kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Tetapi siapa yang menjadi mangsa? Anggota jemaat sendiri. Karena mereka berpecah belah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada sesuatu dalam hati kita, sesuatu yang tidak benar, adakah itu kemarahan, adakah itu kebencian, adakah itu sakit hati, apabila kita memandang orang lain, orang itu lakukan yang betul, atau orang itu lakukan kesalahan, sama saja di mata kita, orang ini salah. Orang ini salah. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita mulai mencari-cari kelemahan, kita mulai mengkritik seseorang. Apa yang dilakukan orang itu, semuanya salah. Pada petang hari ini kita ada Musyawarah Agung Tahunan, EJM. Dan biasanya apabila kita datang dalam EJM, banyak perkara yang akan dibincangkan tentang
perkembangan gereja secara fisikal dan juga secara rohani. Melihat apa yang ada di gereja, apa yang sudah dilakukan, dan apa juga pelayanan yang sudah dilakukan dan sebagainya. Jadi kita selalu mendorong supaya apabila anggota datang, dengar dan terlibat. Mungkin ada soal sisi jawab, waktu itu mungkin ada pertanyaan, Anda boleh mengajukan, diizinkan untuk mengajukan persoalan-persoalan yang Anda mau tanyakan. Tetapi marilah kita datang sebagai satu keluarga, sebagai satu gereja, sebagai satu jemaah. Mungkin ada sesuatu yang kita tidak puas hati, kita kemukakan. Tetapi dalam ketidakpuashatian itu kita mengemukakan sesuatu itu bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, mencari kelemahan pemimpin tertentu. Tetapi biarlah kita dasari itu dengan kasih. Maksudnya mungkin ada kesilapan, iya. Tetapi bukan hanya mengkritik apa yang sudah dilakukan oleh gereja. Mengkritik di mana uang gereja digunakan dan sebagainya. Itu tidak membangun gereja. Itu tidak membangun gereja. Tetapi respon kita apabila kita datang, kita dalam satu keluarga. Kita mau melihat perkembangan gereja. Kita mau menghargai apa yang sudah dilakukan oleh PCC dalam gereja kita. Dalam pelayanan-pelayanan yang sudah ada. Ada kesilapan? Iya. Tetapi mengkritik bukan tujuan untuk mencari kelemahan. Tetapi untuk menyatakan supaya itu dibincangkan dan dicari jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi kita datang petang ini dalam Masyarakat Agung tahunan sebagai satu keluarga. Jangan ada yang sakit hati ya. Sama seperti orang Farisi, apabila sudah ada sesuatu di dalam hati yang tidak beres, maka semua yang dilakukan dilihat salah. Tetapi mari kita datang sebagai satu keluarga. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah beberapa respon yang kita perhatikan semasa Yesus masuk ke Yerusalem. Yang pertama kita melihat murid yang taat. Apabila Tuhan mengarahkan kita, apabila Tuhan memerintahkan kita untuk lakukan sesuatu, mungkin kita tidak paham bagaimana caranya itu berlaku, tetapi persoalannya adakah kita mau taat kepada panggilan Tuhan. Kedua, Tuhan keledai yang merelakan keledainya dipakai oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan memerlukan. Kalau Tuhan memerlukan kita dalam pelayanan di gereja ini, adakah kita rela memberikan semua yang kita ada, hidup kita, masa kita, uang kita, harta kita, keluarga kita untuk dipakai oleh Tuhan. Ketiga, murid-murid yang menyambut Tuhan Yesus. Mereka mengamparkan jubah mereka, mereka mengamparkan ranting-ranting, mereka bersuara dengan teriakan yang kuat, memuji Tuhan, mengalu-alukan Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Adakah kita pada hari ini membuka hati kita untuk Yesus masuk sebagai Raja di dalam hidup kita? Dan yang terakhir, ini orang Farisi yang kita tidak mau contohi. Respon mereka, reaksi mereka tidak senang hati. Dan mencari-cari kesalahan. Tetapi kita sebagai anggota gereja Good Samaritan, kita keluarga. Mungkin ibu bapak kita tidak ada kaitan keluarga dan sebagainya. Tetapi di gereja ini kita satu keluarga. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling mendorong antara satu sama yang lain. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih karena hari ini kami mendengar firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberikan kami respon yang tepat terhadap peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Supaya kami belajar mentaati Tuhan. Kemanapun Tuhan memimpin kami, walaupun kami tidak mengerti, kami mau taat karena pada akhirnya kami akan mengerti pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau hidup kami dipakai oleh Tuhan. Kami mau semua yang kami miliki, bakat, harta, masa, dan sebagainya, dipakai untuk melayani Tuhan. Kami mau menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Raja, bahkan sebagai penyelamat di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dan ajarlah kami sebagai murid-murid Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi. Yesus memberikan contoh
teladan bahwa kami harus mengasihi musuh kami. Kami berdoa supaya kasih Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat semua dipersilakan berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Bersama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ya, masanya kita mengalu-alukan kedatangan buat saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi bagi siapa yang baru pertama kali untuk menghadiri kebaktian di gereja ini, sila lambai-lambaikan tangan Anda. Dan ada dua pribadi ya, lambaikan tangan Anda ya, supaya kita tahu. 1, 2, 3, ya puji Tuhan, haleluya. Ada lagi? Ya, tadi kawan saya daripada Alfa ya, tahun yang lalu kita ada mengadakan Alfa, itu kita adakan secara online. Dan mereka adalah Eva dan juga kakaknya, dia bawa tadi Princess ya, selamat datang. Dan juga ada sahabat kita yang baru. Jadi hari ini kita ada 3 orang. Jadi kita berdoa supaya minggu-minggu akan datang akan ada lagi rakan-rakan kita ataupun sahabat-sahabat yang baru akan mengikuti kebaktian kita. Jadi bagi kita melihat terus pengumuman seterusnya, untuk hari ini kita akan mengadakan mesyuarat agung tahunan. Ya, itu akan diadakan pada 2:30 petang ini ya di gereja, dan sila bawa AGM laporan bendahari Anda, dan sediakan pen dan juga font telinga ya untuk perterjemahan bahasa ya. Bagi yang tidak fasih dalam bahasa Inggris, Anda boleh bawa font pendengar telinga supaya memudahkan Anda untuk mendengar perterjemahan yang akan diberikan. Pengumuman seterusnya tentang Paskah bersama keluarga, yaitu perayaan kanak-kanak ya. Perayaan kanak-kanak akan diadakan pada 17 April ini, akan diadakan di gereja jam 12:30 petang ya. Sila daftar sebelum 15 April ya. Anda digalakkan ya, terutamanya ibu bapak, buat anak-anak Anda untuk mendaftar sebelum 15 April ini. Dan minggu depan kita ada namanya Minggu Suci ya, dan kita melihat di sini ada Kamis Suci ataupun Kamis Putih yang akan diadakan pada 14 April. Yaitu jam 8 malam akan diadakan di Dewan. Jadi bagi saudara-saudari yang baru pertama kali, kita tidak tahu tempat ini bagaimana untuk pergi. Nanti di belakang sana ada Dewan, dan kebaktian ini akan diadakan pada jam 8 malam ya. 8 malam.
Dan seterusnya kita ada Jumat Agung. Jumat Agung kita akan adakan 2 petang, bukan 12 tengah hari ya, 2 petang yang akan diadakan di gereja ini pada Jumat Agung. Dan juga kita ada Minggu Paskah, ya Minggu Paskah yaitu Sunday, hari Minggu untuk kita sama-sama beribadah, yaitu pada pukul 12 tengah hari seperti biasa. Dan kita akan adakan juga pembaptisan masa itu. Seingat saya ada 2 orang, ya 2 orang yang akan dibaptiskan. Dan kita juga ada konferensi doa. Ya, ini konferensi doa akan diadakan pada 4 hingga 5 Mei. Ya, iurannya cuma Rp30. Itu termasuk dengan pendaftaran dan juga baju. Jadi limpas ataupun selepas daripada 19 April, ya kalau Anda mau mengikuti ya boleh, tapi tidak ada t-shirt. Jadi Anda boleh berhubung terus kepada Cik Katie untuk maklumat lanjut. Dan untuk pengumuman yang seterusnya, ya kuburan Anglican akan dibuka pada 15 dan 16 April. Kuburan Anglican 1 dan 2 yang akan dibuka pada 15 dan 16 April, Jumat dan Sabtu, bermula dari 6 pagi sehingga 3 petang. Jadi ada SOP yang akan diterakan. Kita perlu mengikuti SOP yang sudah ada disediakan. Dan pengumuman seterusnya saya serahkan kepada Canon untuk pengumuman seterusnya. Ya. Sebagai tambahan sebelum saya umumkan apa yang melibatkan gereja. Tapi ini tambahannya untuk perayaan Paskah kanak-kanak sebab SOP ya. Sekarang kita telah ubah menjadi perayaan Paskah keluarga. Bermaksud ibu bapa harus ada, mesti ada. Okay, itu adalah di bawah SOP ya. Jadi perhatikan ini, ibu bapa. Jadi minggu depan habis kebaktian Paskah di gereja, langsung saya percaya ada disediakan makanan ya. Ya, jadi ibu bapa sama kanak-kanak boleh singgah dan tunggu sampai jam 2:30 akan bermulanya perayaan Paskah keluarga di sini. Okey? Dan di sini saya dengan hati yang berat untuk mengumumkan bagi pastor di gereja kita, itu Pastor Grace di bahagian China, kalau kamu tahu ataupun pernah berjumpa dengan dia. Dia telah ambil keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai pastor diosis, ya. Dia akan bermula pada tanggal 30 April. Dia tidak lagi dipanggil pastor bagi diosis Sabah. Jadi kita terus doakan untuk dia sebab dia telah menjawab panggilan untuk melakukan misi di ladangnya marketplace. Bukan pasar lah. Terutama di bahagian China lah, untuk mereka yang bekerja dan sebagainya. Itu kalau Inggeris marketplace mission. Jadi walaupun pada masa yang akan datang dia tidak lagi pastor kepada diosis ini, tapi sama-sama kita masih dalam pelayanan di kerajaan syurga. Ya, hanya arah dan tujuannya, visi dia agak berbeza sudah dengan gereja. Jadi itulah sebab dia letak jawatan dan mulakan misinya dengan orang lain. Okay? Jadi perhatikan ini, ya dia akan bermulanya pada tanggal 30 April. Dia Pastor Grace akan tinggalkan diosis sebagai seorang pastor. Ya. Okey, mari kita semua masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan kerana Engkau akan membalas kami dengan tuaian yang berlimpah apabila kami menabur untuk kerajaan Allah. Seperti di dalam Mazmur 126 ayat 5 hingga 6. Kami berdoa ya Tuhan untuk semangat dan keazaman untuk membawa jiwa-jiwa yang belum diselamatkan pada akhir zaman ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami. Kami berdoa untuk kerinduan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan pada minggu suci ini ya Tuhan. Semasa kami menghadiri semua kebaktian sepanjang minggu depan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk kerinduan menjangkau orang tersayang yang belum diselamatkan dalam keluarga kami ya Tuhan. Untuk pasangan suami istri, anak-anak, ibu bapa, datuk dan nenek, agar Tuhan memberikan kami ya Tuhan kerinduan untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk EJK yang terlibat dalam konferensi doa untuk persiapan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan yang akan berlangsung pada 4 hingga 5 Mei. Di mana kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan ini agar Engkau berikan EJK yang terlibat hikmat dan kesatuan hati ya Tuhan. Bila mereka dapat melaksanakan, menjayakan konferensi doa BM Diocese ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk negeri kami, di mana kami ingin berdoa untuk Menteri Kerja Raya Sabah ya Tuhan, Datuk Seri Bung Mukhtar Raidin, dan semua pihak yang berkaitan untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya dan semua diselenggarakan dari semasa ke semasa. Dan juga ini akan membantukan keselamatan untuk semua rakyat-rakyat yang berada di negeri kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami juga Malaysia. Biarlah Malaysia menjadi negara yang takut akan Tuhan seperti di dalam Mazmur 102 ayat 16. Biarlah kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua pihak yang berkuasa agar dalam tingkah laku mereka akan mengakui bahwa Tuhan kita berdaulat atas semua bangsa. Tuhan, terima kasih atas doa-doa kami ya Tuhan. Engkau mendengarnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadikan pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya, dan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Bila damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damai, damai. Saudara-saudari, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk bersyukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Dia Engkau memberi kami semangat disiplin agar kami dapat menang atas kejahatan dan bertumbuh dalam kasih karunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Sama menjemput anda duduk, mari kita siapkan hati untuk zaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk siksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat berdamai yang penuh dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang perkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini, kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahawa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Bagi anda mungkin yang kali pertama mengikuti kebaktian ini, dalam waktu ini adalah kami akan memberikan pelayanan dalam roti dan air anggur ini. Jadi bagi anda yang telah baptis dan juga diteguhkan di gereja Anglikan, kamu adalah dijemput datang bersama-sama untuk menerima jamuan kudus ini. Kalau anda belum lagi dibaptis ataupun belum lagi diteguhkan, maksudnya kamu tetap boleh datang untuk didoakan. Jadi yang bagi anda yang boleh mengambil jamuan kudus, tangan anda harus buka dan pasukan pelayanan akan melayani anda dengan roti dan air anggur ini. Bagi anda yang tidak boleh, tetap dijemput datang bersama-sama, tapi tanganmu melipat begini dan adanya juga tim pasukan berdoakan untuk kamu. Nah, hari ini adalah Minggu Palma. Jadi setelah kamu menerima jamuan kudus ataupun lepas didoakan, waktu dalam perjalanan kembali ke tempat duduk anda, adanya pasukan penyambut tetamu di sana untuk membagikan salib Bama ini yang telah dibuat oleh begitu ramai sekali saudara-saudari kemarin sepanjang pagi, di mana mereka telah siapkan beratus-ratus salib Bama ini. Jadi sebagai satu peringatan untuk Minggu Palma ini. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya menjemput Anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bagi syukuran kita kepada Tuhan.
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jumpa anda pada minggu hadapan.